Di sebuah kampung terpencil di pedalaman Indonesia, terdapat sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat. Desa itu dipenuhi dengan mitos dan legenda, salah satunya adalah cerita tentang pocong, hantu yang diyakini oleh penduduk setempat akan muncul untuk menghantui mereka yang berbuat jahat. Cerita ini berpusat pada seorang pemuda bernama Adi, yang secara tidak sengaja terjebak dalam kisah horor yang mengerikan ketika dia mengganggu keseimbangan alam. Penemuan terlarang. Adi adalah seorang pemuda yang gemar menjelajahi alam. Suatu hari, dia mendengar tentang sebuah gua tersembunyi di dalam hutan yang konon berisi harta karun kuno. Tanpa pikir panjang, Adi memutuskan untuk mencari gua itu sendirian, meskipun penduduk desa memperingatkannya tentang bahaya yang mungkin mengintai di dalam hutan itu. Setelah berhari-hari menjelajahi hutan, Adi akhirnya menemukan gua itu. Namun, saat dia memasuki gua tersebut, dia merasakan adanya kehadiran yang aneh, seperti ada sesuatu yang mengawasinya. Tanpa mempedulikan rasa takutnya, Adi melanjutkan eksplorasinya. Di dalam gua itu, Adi menemukan sesuatu yang lebih dari yang dia bayangkan. Selain artefak-artefak kuno yang bersinar di dalam kegelapan, dia menemukan makam kuno yang tertutupi oleh dedaunan. Dengan rasa ingin tahu yang besar, Adi membuka makam itu dan menemukan sesosok pocong yang terbungkus kain kafan putih. Tanpa memikirkan konsekuensinya, Adi mencoba mencuri perhiasan-perhiasan yang terletak di sekitar tubuh pocong itu. Namun, ketika dia menyentuh salah satu perhiasan itu, pocong tiba-tiba terbangun dari tidurnya dan menatap langsung ke arah Adi. Kutukan terungkap. Terkejut dan ketakutan, Adi berusaha melarikan diri dari gua tersebut. Namun, ketika dia keluar dari gua, dia merasa seperti dikejar oleh sesuatu yang tak terlihat. Suara-suara aneh menggema di dalam kepalanya, menghantui setiap langkahnya. Ketika dia kembali ke desa, dia merasa terganggu oleh kejadian yang baru saja dialaminya. Dia mencoba untuk melupakan semua itu, tetapi bayangan pocong terus menghantuinya di setiap sudut desa. Pada suatu malam yang gelap dan hening, Adi mendengar suara-suara aneh di luar rumahnya. Dia keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi, hanya untuk menemukan pocong yang berdiri di halaman rumahnya dengan tatapan tajam yang menembus kegelapan malam. Dengan nafas tersengal-sengal, Adi berusaha melarikan diri, tetapi pocong terus mengejarnya dengan langkah-langkah gaibnya. Dia merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung, tanpa harapan untuk bisa keluar. Pembalasan yang tak terduga. Dalam kepanikan yang melanda, Adi berlari ke hutan, berharap bisa menyembunyikan diri dari pocong itu. Namun, semakin dia berlari, semakin dekat pocong mengikutinya. Dia merasa seperti dikejar oleh bayangan kematian itu sendiri. Tanpa sengaja, Adi terjatuh ke dalam lubang yang tersembunyi di dalam hutan. Ketika dia bangun, dia menemukan dirinya berada di dalam gua yang sama tempat dia menemukan pocong. Ketakutan melanda dirinya, tetapi dia tahu dia harus menemukan cara untuk melawan pocong itu. Dengan perasaan putus asa, Adi memutuskan untuk menghadapi pocong itu. Dia mencoba berbicara dengan pocong, mencoba merayu hantu itu untuk mengampuninya. Namun, pocong tidak terpengaruh dan melompati Adi dengan kejam, menyebabkan Adi jatuh ke tanah dengan penuh rasa sakit. Saat Adi hampir menyerah pada takdirnya, dia mendengar suara lembut yang memanggil namanya. Dia melihat ke arah suara itu dan terkejut melihat sekelompok orang tua desa yang muncul di depannya, membawa obor yang menyala-nyala. Dengan bantuan orang tua desa, Adi berhasil mengusir pocong itu dari gua tersebut. Mereka memberitahu Adi bahwa pocong itu adalah penjaga dari harta karun kuno yang telah lama terkubur di dalam gua itu. Dan dengan mengganggu pocong itu, Adi telah membangunkan kutukan yang terkunci di dalam gua tersebut. Dengan hati yang penuh penyesalan, Adi berjanji untuk tidak pernah lagi mencoba untuk merusak keseimbangan alam. Dan sejak saat itu, dia hidup dengan penuh rasa hormat kepada alam dan makhluk gaib yang menghuninya. Namun, legenda tentang pocong tetap menghantui desa itu, mengingatkan mereka akan konsekuensi yang mengerikan bagi mereka yang mengganggu keseimbangan alam. Dan Adi, meskipun berhasil selamat dari bahaya, harus membayar harga yang mahal atas kesalahannya.